Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Muhammad Endang SH SHMAP dan Haji Wahyudi Ade Pratama Imran SH sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020. Lanjut ke perkara 34. Silakan, Pak Ferry. Terima kasih Yang Mulia. Ya, waktu 10 menit. Sudah paham. Ya, silakan. Baik Yang Mulia. Sebelum membacakan pokok permohonan Yang Mulia, ada beberapa renvoy. Apakah bisa kami sampaikan lebih dulu? Baik Yang Mulia, ada beberapa renvoy di halaman 7 di angka 6 menambahkan keterangan bukti P82. Di halaman 7 di poin C menambahkan kata P bukti P76. Selain itu, renvoy juga kami lakukan terhadap halaman 12, yaitu di huruf E, di bagian akhir huruf E ditambahkan bukti P75. Halaman 13 poin 6 bagian akhir setelah VD bukti P45 ditambahkan bukti P77. Dan di halaman 15 huruf G ditambahkan bukti P78 dan P74. Dan yang terakhir di halaman 16 di angka 6 ditambahkan bukti P72 dan poin 7 ditambahkan bukti P73. Itu renvoy terhadap permohonan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Permohonan ini diajukan oleh Bapak Muhammad Endang dan juga Bapak Wahyu Adi Pratama, memberikan kuasa kepada kami yang selanjutnya disebut sebagai pemohon, dalam hal ini mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan berdasarkan keputusan KPU nomor 858 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan bahwa ini merupakan perselisihan hasil dan yang kami ajukan adalah terkait dengan perselisihan hasil pilkada. Yang berikutnya terkait dengan kedudukan pemohon. Pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan dengan nomor urut 3. Oleh karena itu, pemohon memiliki kedudukan hukum dan jika dilihat dari selisih suara juga masuk di dalam ambang batas perselisihan hasil pilkada. Terkait dengan tenggat waktu pengajuan permohonan, keputusan KPU ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 dan permohonan diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, oleh karena itu masuk dalam tenggat waktu. Sedangkan permohonan yang kami bacakan merupakan perbaikan permohonan tanggal 22 Desember 2020, oleh karena itu permohonan ini masih dalam tenggat waktu perbaikan permohonan. Bahwa terhadap keputusan termohon tersebut, pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum. Paling tidak ada 7 dalil utama pelanggaran dan permasalahan hukum yang kami ajukan di dalam permohonan ini Yang Mulia. Yang A, calon bupati nomor urut 2 Haji Surunudin Dangga atau petahana memberikan imbalan atau mahar politik dalam proses pencalonan. Terkait dengan mahar politik ini telah pemohon Haji Surunudin Dangga telah melakukan mahar politik sebesar 500 juta dan anak dari Haji Surunudin Dangga dan juga kuasanya telah melaporkan sendiri proses pemberian uang ini kepada kepolisian daerah. Oleh karena itu terkait dengan dalil ini sangat terang benderang Yang Mulia. B, pelanggaran money politik atau politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon petahana nomor urut 2. Ada beberapa fakta-fakta yang kemudian kami sampaikan, antara lain yang pertama,
tanggal 7 Desember 2020, kepolisian melakukan tangkap tangan terhadap tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Muhammad Rizal, sekaligus sebagai Kepala Lingkungan 04 di Desa Ngapaha yang melakukan pembagian amplop 100.000 dan disertai di situ ada daftar nama siapa-siapa yang kemudian memperoleh uang 100.000 ini. Jadi bukan hanya 100.000 saja, tapi banyak kasus yang kemudian terungkap dari tangkap tangan ini. Yang kedua, tanggal 7 Desember juga, di Desa Aupa, Kecamatan Angapa, pasangan calon nomor urut 2 atau petahana melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisi uang pecahan 100.000 dan terdapat lampiran-lampiran daftar nama penerima terkait dengan politik uang. Yang ketiga, tanggal 7 juga, Kepala Desa Angata, Kecamatan Angata yang bernama Jumail SH memberikan uang senilai 15.200.000 untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagikan uang 100.000 dan list daftar penerima sebagainya tercatat yang mulia. Yang keempat, tanggal 6 Desember 2020 jam 10 malam, Kepala Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan atas nama HB melakukan politik uang, sama modusnya membagikan uang 100.000 rupiah dan tertangkap ada daftar-daftar nama penerima uang dan sebagainya yang mulia. Yang C, pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 atau petahana dengan melibatkan camat dan kepala desa serta ASN di Kabupaten Konawe Selatan untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 petahana melibatkan Kepala Desa Ranoha, Kecamatan Ranometo untuk pemenangannya. Hal ini bisa dibuktikan misalnya Kepala Desa Ranoha atas nama Mukhtar berada di posko pemenangan nomor urut 2 untuk mengikuti sosialisasi pemenangan paslon nomor urut 2 di Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Yang kedua, pasangan calon nomor urut 2 menggunakan Kepala Desa se-Kabupaten Konsel untuk pemenangannya yang dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan kegiatan pertemuan antara Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem atas nama Rahmat Gobel dan dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan nomor urut 2 Irham Kalinggo yang diadakan di Hotel Azizah Kendari dengan agenda konsolidasi pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Video bukti P13. Bahwa berdasarkan video dan rekaman Camat Landono, Kabupaten Konawe Selatan bernama Lanai Esos yang sementara menyusun tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 se-Kecamatan Landono untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan melakukan perekrutan tim pemenangan calon Bupati nomor urut 2. Selain itu juga sudah ada putusan Pengadilan Negeri Andolo dan putusan Pengadilan Tinggi Sultra yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah yang amar putusannya pada prinsipnya terdapat lurah Palangga yang bernama Ahmad Ruwanto bin Tamrin Polingai dan staf kecamatan pada kantor kecamatan Lainea atas nama Mustari yang mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Jadi sudah ada putusan pengadilannya yang mulia dan beberapa fakta-fakta terkait dalil di huruf C telah kami sampaikan dan dianggap dibacakan. D. Pelanggaran pasangan calon petahana nomor urut 2 mengenai black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 terhadap pemohon. Misalnya menyampaikan menolak lupa, endang anak emas tak berhati emas misalnya. Itu tersebar di banyak selebaran-selebaran. Atau menyatakan bahwa pemohon adalah pengkhianat. Nah, selebaran itu telah kami sampaikan dalam bukti-bukti yang ada. E. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu kada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya. KPU Konawe Selatan membuat atau mencetak masker untuk digunakan petugas pemutakhiran data pemilih yang mana di dalam masker tersebut terdapat tulisan berbunyi Desa Maju Konsel Sehat, di mana kata-kata tersebut identik dengan jargon calon bupati petahana nomor urut 2 dan ini tersebar dan diproduksi secara resmi oleh KPU. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 hampir seluruh, jadi pada waktu pemungutan suara yang mulia,
hampir seluruh TPS di Kecamatan Launti melakukan perhitungan suara pada saat jam 11 siang, yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan KPU 18/2020. Nah, artinya khusus di Kecamatan Launti ini pemungutan suara berhenti sampai pukul 11, padahal masih ada banyak pemilih yang akan menggunakan suaranya. Yang ketiga, TPS 1 Desa Ambolodange, Kecamatan Laya, menggunakan hak pilih yang tidak sesuai. Ini ada di TPS 1 Desa Ambolodange, Kecamatan Laya, ada juga pemilih yang tidak berhak, ada di TPS 1 Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Launti, dan beberapa tempat yang lainnya, dan dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang F, keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 pada saat pleno KPU tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Ini terdapat beberapa fakta, misalnya keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Jusman pada pleno tingkat KPU berkaitan dengan surat suara yang dicoblos 2 kali dalam kolom yang sama, tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS. Yang mestinya kalau mencoblos pada kolom yang sama itu harusnya dianggap sah, Yang Mulia. Tapi faktanya justru tidak dianggap sah. Dan beberapa lainnya kami anggap dibacakan karena fakta-faktanya sudah jelas, bukti dan juga dalil sudah kami sampaikan di dalam permohonan, Yang Mulia. Dalil yang terakhir, penyalahgunaan wewenang petahana. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, calon petahana nomor urut 2 mengeluarkan peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 51 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2020. Dan pada tanggal 8 Desember tahun 2020, dana desa tersebut dibayarkan kepada desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan, artinya 1 hari sebelum pencoblosan atau pada masa tenang. Bahwa petahana atau pasangan calon nomor urut 2 melalui perangkat desa pada tanggal 9 Desember 2020, tepatnya pada waktu pemungutan suara, melakukan pembagian bantuan sosial di Desa Molinesi, Kecamatan Lainea, dan perangkat desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan mencoblos pasangan calon petahana nomor urut 2. Yang 4, bahwa pasangan calon nomor urut 2 secara terstruktur sistematis menggunakan ASN, yakni Camat Benua, untuk membantu pemenangannya, di mana Camat Benua mengatur pemasangan baliho dan APK pasangan calon nomor urut 2 petahana sekecamatan Banua. Bahwa petahana selaku Bupati Konawe Selatan tanpa usulan apapun menerbitkan keputusan pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Bahwa calon Bupati petahana meskipun tidak ada jabatan yang lowong, melakukan proses mutasi dalam jabatan dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon 2 dalam lingkup Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, sebelum kami membacakan petitum, berkenannya memberikan kesempatan kepada pemohon prinsipal yang sudah hadir di belakang saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan beberapa poin. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, tapi jangan terlalu banyak karena waktunya itu udah lebih dari 10 menit tadi, Mas Ferry. Silakan. Baik, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hadirin hadirat sekalian. Kami Muhammad Endang SA, SOS SH MAP, berada di tempat ini sebagai pemohon karena kami merasakan pelaksanaan pemilu kada tanggal 9 Desember tahun 2020 di Kabupaten Konawe Selatan masih belum berlangsung dengan luber, jurdil, dan bermartabat.
pada mulanya sebenarnya kami berharap banyak kepada senior kami Bapak Haji Suhrudin Dangga STMM selaku petahana untuk tidak menggunakan resourcesnya dalam memenangkan pasangannya, karena pada tahun 2010 yang mulia Bapak Haji Suhrudin Dangga berada pada posisi kami sebagai pemohon waktu itu, dan MK mengabulkan permohonan beliau, sehingga pada pemilu kada tahun 2010 atau 10 tahun yang lalu di Konsel di Konawe Selatan diadakan PSU berdasarkan perintah Mahkamah pada 25 kecamatan dan kurang lebih 360 desa dan kelurahan. Kami berada di sini selain mewakili pasangan calon, juga sebagian besar masyarakat Konawe Selatan mengharapkan keadilan dari Yang Mulia Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan kami berharap semoga dari pelaksanaan sidang ini akan muncul kebenaran dan keadilan, dan terutama ada legasi yang kita tinggalkan untuk perbaikan-perbaikan baik dari electoral law maupun electoral proses pelaksanaan pemilu kada di Konawe Selatan khususnya maupun di seluruh Indonesia pada umumnya. Terima kasih sekali lagi Yang Mulia terhadap kesempatan yang diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Ferry. Petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan nomor 858 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Haji Surunuddin Dangga STMM dan Rashid Esos MSI sebagai peserta dan atau pemenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. 4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 dalam keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan nomor 858 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 5. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Muhammad Endang SH Esos SHMAP dan Haji Wahyudi Ade Pratama Imran SH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Atau 6. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan tanpa keikutsertaan pasangan calon nomor urut 2 Haji Surunuddin Dangga STMM dan Rashid Esos MSI dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan. 7. Memerintahkan kepada KPU Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ada catatan? Tidak ada. Yang Mulia? Ya, ada catatan dari Karena Yang bukan Mulia. catatan Pak Ketua, sedikit saja. Karena ini untuk cara membacanya. Ini endang atau endang? Karena tadi prinsipal membaca endang, ini juga saya membaca endang. Sebab kalau di Jawa biasanya endang itu untuk perempuan, kalau laki-laki endang. Tapi saya lihat logat Kendari, logat Tolaki ini endang ya, betul? Iya Yang Mulia, kalau di Jawa memang pakai endang begitu ya. Tapi kalau di Sumatera itu biasanya endang Yang Mulia. Iya, enggak. Jadi ini endang bacanya. Endang. Ya, bukan en. Ya, segitu aja gitu. Izin Yang Mulia. Tidak salah. Ya. Izin Yang Mulia, nama kami Muhammad Endang Saipuddin Ansari SH Esos MAP. Ya, membacanya endang, endang.
Endang. Kalau di Jawa itu kalau endang itu untuk perempuan, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan endang, ya. Tapi di sini tadi dipakai juga untuk laki-laki endang. Ini kan nggak memakai apa budaya di Jawa, tapi budaya di sana di Tolaki di Siap, Yang Mulia. Konawi Selatan ya. Kearifan lokal yang mulia. Betul ya, endang.